semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 di sini akan menyampaikan materi tentang keputusan investasi modal, yang dimana di dalamnya itu terdapat pengertian, tujuan, dan lain sebagainya. Jadi, mari ditonton. Halo, perkenalkan nama aku Christine Wayuningsi dengan NIM 231011200378. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Saskia dengan NIM 2310112027. Halo, perkenalkan saya Nabila Putri Rayu dengan NIM 231011200198. Perkenalkan, nama saya Nia Nirmala Putri dengan NIM 231011201466. Perkenalkan, nama saya Riana Septi Ayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi modal. Jadi, apa sih investasi modal itu? Investasi modal yaitu pengeluaran perusahaan untuk memperoleh aset tetap yang bersifat jangka panjang seperti mesin, gedung, ataupun proyek yang baru saja berlangsung dan diharapkan menghasilkan keuntungan di masa depan. Lalu untuk tujuannya sendiri dari investasi modal adalah satu, memaksimalkan laba perusahaan, yang kedua untuk menjamin pertumbuhan dan keberlangsungan usaha, yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi dan daya saing, yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan dana agar memberikan return yang terbaik bagi perusahaan. Lalu di situ juga ada tentang pentingnya keputusan investasi. Jadi, keputusan investasi adalah pilar utama dalam manajemen keuangan. Karena apa? Karena tentunya untuk menentukan arah strategi jangka panjang perusahaan. Oke, berikutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Yang pertama itu ada proyeksi arus kas. Jadi, di mana di dalamnya itu ada tentang perkiraan penerimaan dan juga pengeluaran selama umur proyek yang menentukan kelayakan investasi tersebut. Lalu juga ada tingkat pengambilan atau ROI. Jadi, tingkat pengambilan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dibandingkan dengan dana yang diinvestasikan. Lalu juga ada risiko investasi. Jadi, di dalam risiko investasi itu ada ketidakpastian hasil yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Lalu juga ada biaya modal atau cost of capital. Jadi, biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dan investasi yang disebut dengan cost of capital. Lalu yang terakhir ada playback period, yaitu waktu pengambilan investasi dan prinsip bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis keputusan investasi modal. Perusahaan dapat berinvestasi di berbagai bidang, tergantung pada kebutuhan dan strategi jangka panjang. Misalnya, investasi pada peralatan dan mesin itu bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Nah, selanjutnya itu bisa investasi pada properti dan real estate, itu bisa mendukung ekspansi kapasitas produksi. Nah, selanjutnya investasi pada proyek baru itu bisa membuka peluang pasar baru. Selanjutnya itu bisa investasi pada merger dan akuisisi, itu bisa memperbesar pangsa pasar dan diversifikasi bisnis. Selanjutnya, investasi pada riset dan pengembangan itu menciptakan produk dan teknologi baru. Nah, selanjutnya itu investasi pada infrastruktur dan energi, ini bisa menunjang kelancaran operasional. Selanjutnya itu bisa investasi pada sumber daya manusia. Investasi ini bisa melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, selanjutnya itu investasi pada teknologi informasi, ini bisa meningkatkan efisiensi proses bisnis. Selanjutnya bisa investasi pada instrumen keuangan, ini diversifikasi pendapatan dan manajemen risiko. Selanjutnya ini bisa investasi pada perbaikan dan pemeliharaan, ini bisa menjaga umur ekonomis agar aset tetap produktif. Nah,
Untuk slide selanjutnya menjelaskan model-model analisis investasi yaitu non-diskonto. Untuk menilai kelayakan proyek investasi digunakan beberapa model. Yang pertama payback period yaitu waktu yang digunakan untuk menutup investasi awal. Nah selanjutnya itu ada return of investment yaitu mengukur efektivitas investasi menghasilkan keuntungan. Rumusnya itu laba bersih dibagi investasi awal dan dikali 100%. Nah, untuk selanjutnya itu ada accounting rate of return, yaitu pengembalian rata-rata berdasarkan laporan akuntansi. Nah, selanjutnya ini bisa menggunakan internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian yang menyamakan nilai investasi awal dengan nilai kini arus kas di masa depan. Selanjutnya ini ada net present value, yaitu selisih antara nilai kini arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya bisa menggunakan profitability index, yaitu perbandingan nilai kini arus kas dengan investasi awal. Selanjutnya ROA dan ROI ini bisa mengukur kinerja laba terhadap aset dan ekuitas. Nah untuk rumusnya ROE ini laba bersih dibagi modal arus kas dikali 100%. Nah ROA ini laba bersih dibagi total aset dan dikali 100%. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada perhitungan dan penyesuaian arus kas. Jadi, langkah-langkah dalam menganalisis perhitungan dan penyesuaian arus kas ini, yang pertama itu mengidentifikasi arus kas yang relevan, di mana hanya arus kas yang berubah mengakibatkan proyek yang diperhitungkan. Yang kedua, itu menentukan periode analisis yang disesuaikan dengan umur proyek. Yang ketiga, itu menghitung arus kas bersih atau net cash flow. Yang keempat, itu ada menyesuaikan pajak dan depresiasi, di mana hal itu dilakukan untuk menghitung laba bersih yang realistis. Lalu yang kelima itu ada memperhitungkan perubahan modal kerja. Yang keenam, itu ada menyesuaikan risiko dan inflasi untuk mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual. Lalu yang terakhir ini yang ketujuh, itu ada evaluasi hasil akhir, di mana apakah proyek layak dijalankan atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. PT Maju Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin produk baru. Manajemen perlu melakukan analisis kelayakan investasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Data investasi informasi mesin yaitu diketahui harga beli mesinnya 500 juta, biaya instalasinya 50 juta, sehingga total investasi awalnya 550 juta. Selanjutnya, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisa atau salvage value-nya 50 juta dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Selanjutnya, kita akan membuat proyeksi arus kas per tahun. Pada tahun pertama, diketahui pendapatan PT Maju Sejahtera sebesar 300 juta dengan biaya operasional 120 juta. Untuk menghitung laba sebelum pajak, kita bisa menggunakan pendapatan dikurang dengan biaya operasional, yaitu 300 juta dikurang 120 juta sama dengan 180 juta. Selanjutnya, ada pajak yaitu 25%. 25% ini bisa dihitung dari laba sebelum pajak. 25% dari 180 juta adalah 45 juta. Setelah itu ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini diperoleh dari laba sebelum pajak dikurang dengan pajak. 180 juta dikurang 45 juta sama dengan 135 juta. Selanjutnya, penyusutan. Karena umur ekonomis mesin tersebut 5 tahun, maka terjadi penyusutan sebesar 100 juta tiap tahunnya selama 5 tahun. Selanjutnya, yang terakhir ada arus kas bersih. Arus kas bersih ini didapat dari laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. 135 juta ditambah 100 juta sama dengan 235 juta. Pada tahun kedua, pendapatan PT Maju Sejahtera sebesar 320 juta. Dengan biaya operasional 130 juta, maka ia memperoleh laba sebelum pajak sebesar 190 juta dipotong dengan pajak sebesar 47.500.000 rupiah, sehingga mendapat laba setelah pajak sebesar 142.500.000. Dengan penyusutan masih sama 100 juta dan memperoleh arus kas bersih 242.500.000. Pada tahun ketiga, ia memperoleh pendapatan sebesar 340 juta dengan biaya operasional 140 juta. Sehingga laba sebelum pajaknya diketahui 200 juta
dan pajaknya 25% 50 juta. Laba setelah pajaknya 150 juta, penyusutannya masih sama 100 juta, dan arus kas bersihnya menjadi 250 juta. Pada tahun keempat, diperoleh pendapatan sebesar 360 juta, biaya operasional 150 juta, laba sebelum pajaknya 210 juta, pajaknya 25% 52.500.000, laba setelah pajaknya 210 juta dikurang 52.500.000 sama dengan 157.500. Penyusutannya 100 juta, sehingga arus kas bersihnya 257.500. Pada tahun kelima, diperoleh pendapatan 380 juta, biaya operasionalnya 160 juta, sehingga laba sebelum pajaknya menjadi 220 juta, pajaknya 55 juta, laba setelah pajaknya 160 juta, penyusutannya 100 juta, dan arus kas bersihnya 265 juta. Selanjutnya ada metode analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period atau periode pengembalian, untuk mengukur berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Sebelumnya kita telah membeli mesin sebesar 550 juta. Di tahun pertama kita memperoleh arus kas sebesar 235 juta. Min 550 ditambah dengan 235 juta sama dengan min 315 juta, sehingga kita masih membutuhkan 315 juta untuk balik modal. Pada tahun kedua, arus kas kita 242.500. Min 315 juta ditambah dengan 242.500 sama dengan min 72.500. Kita masih butuh 72.500 untuk mengembalikan modal awal investasi. Pada tahun ketiga, arus kas kita 250 juta. Min 72.500 ditambah 250 juta sama dengan 177.500. Sehingga payback periodnya 2 tahun ditambah 72.500 dibagi dengan 250 juta, sehingga payback periodnya 2,29 tahun atau 2 tahun 3,5 bulan. Yang kedua ada net present value atau NPV. Itu untuk menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas dengan mendiskontonya pada tingkat pengembalian yang diharapkan. Sebelumnya kita telah membeli mesin sebesar 550 juta. Pada tahun pertama, arus kas kita 235 juta. Ditentukan diskon faktor kita 12%. Cara menghitung diskon faktor adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,12 karena 12% dipangkatkan dengan tahun berjalan. Sehingga diskon faktor dari 235 juta sama dengan 0,8928, kemudian dikalikan 0,8929 dikali dengan 235 juta sama dengan 209.831.250. Di tahun kedua, arus kas kita 242.500. Diketahui diskon faktornya 0,7972 dan mendapatkan present value 193.321.000. Di tahun ketiga, arus kas kita 250 juta, mendapat diskon faktor 12% sebesar 0,7118, sehingga mendapat present value 177.950.000. Yang keempat, arus kas kita 257 juta, mendapat diskon faktor 12% menjadi 0,6355, sehingga present value-nya 163.641.250. Di tahun kelima, arus kas kita 315 juta, mendapat diskon faktor 12% menjadi 0,5674. Present value-nya adalah 178.731, sehingga diperoleh net present value sebesar 373.474.500, sehingga
Net present value yang positif menunjukkan investasi layak dilakukan karena menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dengan menggunakan metode trial and error atau kalkulator finansial, maka IRR dari investasi ini adalah 38,7%. Selanjutnya ada analisis kelayakan investasi menggunakan metode Profitability Index. Dengan rumus, present value arus kas masuk dibagi dengan investasi awal, sehingga perhitungan yang didapatkan yaitu 923.474.500 dibagi dengan 550 juta rupiah, sehingga Profitability Index yang didapatkan adalah senilai 1,68. Kemudian, interpretasi dari Profitability Index yang didapatkan yaitu 1,68 lebih besar daripada 1, sehingga menunjukkan investasi layak dan setiap 1 rupiah investasi menghasilkan 1,68 rupiah nilai sekarang. Terakhir, metode Accounting Rate of Return dengan rumus rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Sehingga perhitungannya kita bisa mencari rata-rata laba setelah pajak yaitu 150 juta rupiah dan rata-rata investasi sebesar 300 juta rupiah. Sehingga perhitungannya Accounting Rate of Return sama dengan 150 juta dibagi dengan 300 juta, sehingga kita mendapatkan interpretasi 50% yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwa investasi sangat menguntungkan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi dari analisis kelayakan investasi dari contoh kasus sebelumnya, yaitu apabila menggunakan metode payback period dengan hasil 2,29 tahun dan kriteria kurang dari 5 tahun, maka keputusan yang kita dapatkan adalah layak. Selanjutnya, apabila menggunakan metode net present value dengan hasil 373.474.500 dengan kriteria lebih dari 0, kita juga mendapatkan keputusan layak. Selanjutnya juga, apabila kita menggunakan internal rate of return dengan hasil 38,7% dengan kriteria minimal 12%, kita juga mendapatkan keputusan layak. Selanjutnya, apabila kita menggunakan Profitability Index dengan hasil 1,68 dan kriteria lebih dari 1, kita juga mendapatkan keputusan layak. Terakhir, apabila kita menggunakan metode Accounting Rate of Return dengan hasil 50% dan kriteria 12%, kita juga mendapatkan keputusan yang layak. Sehingga, rekomendasi dari contoh kasus sebelumnya, kita bisa menyatakan bahwa investasi layak untuk dilakukan. Karena semua metode analisis menunjukkan bahwa investasi mesin produksi baru akan layak secara finansial, dan investasi ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah investasi modal adalah keputusan strategis yang mempengaruhi nilai dan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, analisis mendalam itu sangat penting untuk menilai kelayakan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Baik teman-teman, sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, bye-bye.